Luar biasa bersama Yesus. Kita masuk dalam Jumat Agung yang hanya sekali diperingati setiap tahun. Bukti pengorbanan kasih Tuhan yang terbesar lewat salib. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan memasuki pentabisan ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kasih Tuhan yang terbesar bagi pengampunan dosa manusia. Itu sebabnya kami memasuki Jumat Agung ini. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus memenuhi hamba-hambamu, memenuhi seluruh sidang jemaat dalam masa raya Jumat Agung ini. Kami persembahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan bersama dengan semua umat Tuhan di seluruh muka bumi. Kami mau merayakan hari yang terbesar, karena ini menyangkut hari yang kekal bagi kehidupan manusia. Bapa di sorga, dari awal, pertengahan, sampai selesainya, ibadah ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih buat salib itu. Terima kasih buat penebusan-Mu yang begitu sempurna buat kami. Kami yang sebenarnya tidak layak Tuhan, Engkau layakkan Tuhan. Pagi ini ketika kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, itu suatu privilege yang daripada Tuhan, anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi ini kami mau terus menyanyikan, kami mau terus memuji, kami mau terus menyembah Tuhan, Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk semuanya Bapa, kasih yang luar biasa. Dan kami percaya pagi ini Engkau melawat setiap kami, Engkau tidak akan melewatkan setiap kami Tuhan. Oh kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat memberkati kami semua. Dan kami mau terus memuji, meninggikan Engkau pagi hari ini. Terima kasih dan semua yang percaya dan semua yang siap untuk terus memuji, memuliakan Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari semua kusorakan haleluya. Haleluya. Namanya
bersyukur karena keajaiban yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Karya keselamatan Tuhan dinyatakan. Yes. Dia telah mati di kayu salib dan darahnya tercurah bagi kita. Amin. Yes. Yes, sebab perbuatannya ajaib bagi kita. Haleluya, katakan. Haleluya. Haleluya. Yes.
sekalian.
Kami bersyukur untuk kematian-Mu Tuhan, membuktikan betapa Engkau mencintai kami dengan segala keadaan kami. Makasih kami mau dengar firman-Mu, memperingati hari kematian-Mu sebagai tanda kami menang Tuhan, karena bersama-Mu kami menang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pemusik temenin saya kan? Ya, oke. Wow. Ya, shalom. Ini hari yang luar biasa. Tadi Bapak Kembali sudah bilang ini dirayakan 1 tahun 1 kali. Tetapi ini adalah peringatan yang mendasari arti kekristenan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Bilang ke kiri kanan, bilang gini, kamu luar biasa karena kematian Kristus. Nah. Coba di C. Ya, nama saya Rea. Ini kedua kali saya membagikan firman di tempat ini. Namun untuk beberapa kali pelatihan, ada 2 kali pelatihan, saya sudah berjumpa dengan tim Praise and Worship Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya sangat menikmati ya Praise and Worship yang ada. Luar biasa, Tuhan luar biasa baik ya. Tepuk tangan dong buat tim Praise and Worship. Wow, luar biasa. Ada lagu ini saya suka banget. Oh ya, saya datang hari ini dengan anak saya, Noel. Ceritanya udah tahu ya, yang pertama kali ngancem saya pasang tato tulisannya I love mom. Dan saya nggak bisa marah ya. Anaknya datang masih hidup, dia juga saksi bagaimana cara Tuhan memulihkan segala keadaan. Amin. Coba kamu angkat tangan dong. Ya. Jangan takut ya, karena tatonya banyak, jangan takut ya. Sudah jinak ya. Ini ada lagu luar biasa. Engkaulah nafasku. Tahu lagu ini? Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkara, semua harapanku ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib Kristus itu tanda ketaatan Kristus kepada Bapaknya, dan ini bukan perkara yang mudah, saudara. Saya mau mundur sejenak ya ke saat Yesus memanggul salib di Via Dolorosa. Yang lucunya saya nggak janjian sama saudara, tapi yang saya akan bagikan hari ini adalah 7 perkataan Yesus di kayu salib. Tadi saudara udah lihat videonya ya, jadi saya terbantu sekali dengan yang disampaikan tadi di awal. Kalau yang datangnya nggak telat, saudara ya. Kalau datangnya telat lumayan, nggak nonton tapi bisa dengar hari ini ya. Ini nggak lagi nyindir saudara ya, lagi mengasihi saudara sekalian. Saat Yesus memanggul salib di Via Dolorosa, ya, di Lukas 23 ayat 28 ada serombongan perempuan yang menangisi, nangis sedih karena kesian banget gitu kayaknya. Kesian banget sih lo mesti ngangkut salib gitu. Tapi apa yang Yesus katakan? Hai anak-anak perempuan Yerusalem, dalam Lukas 23 ayat 28 dikatakan, tetapi Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai anak-anak perempuan Yerusalem, janganlah menangisi aku, tetapi tangislah atas diri kamu dan atas anak-anakmu. Wah, ini luar biasa. Kita berpikir salib itu kesian deh loh. Tetapi ternyata salib itu adalah cara Tuhan membuat kita, mengawali kehidupan kita dengan pertobatan, bahwa jangan tangisi aku, tapi tangisi keadaanmu. Jadi hari ini kita peringati sesuatu yang mengingatkan kita
Mari menangisi keadaan kita sebelum kita melihat, menyaksikan, merasakan betapa luar biasanya kedaulatan dan perkasanya penyaliban dan kuasa salib Kristus. Saudara, saya mau beritahu lagi secara medis, kondisi saat Yesus disalib itu sangat amat mengerikan. 6 jam tanpa minum masih gampang. Ada orang puasa kok sampai 12-an jam, 24 jam. Tetapi juga tanpa makan 6 jam dan 6 jam tidak duduk, saudara. 6 jam tidak bisa berbaring. Kalau orang puasa, dia pasti akan memilih leha-leha, menghabiskan waktu puasanya dengan santai, nonton TV, nonton film dan lain-lain, mendengarkan musik, mungkin keliling-keliling kota supaya nggak terasa laparnya. Yesus nggak bisa berbaring selama 6 jam dan 6 jam digantung. Yang menahan badannya itu hanya paku, baik di tangan maupun di kaki, yang dalam kondisi bertambahnya jam, maka paku itu akan semakin melebar, lukanya makin merobek besar. Saudara, ini situasi yang tidak mudah, tetapi kita melihat tidak ada satu pun perlawanan yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Dia betul-betul menikmati 6 jam itu. Saya untuk memahami itu aja nggak masuk di cara berpikir saya, saudara. Apalagi bukan karena kesalahan yang dia harus tanggung. Kita dituding orang dikit aja, rasanya pengen banget buat konferensi pers. Saya nggak seperti itu. Gua nggak seperti itu, nggak terima. Baru ada orang yang mungkin nggak kenal lagi di jalan, cuma nyenggol kita karena kita buru-buru di kendaraan. Kalau orang nyetir itu pasti emosinya sangat teruji ya, yang bisa nyetir pasti tahu. Entah motor, entah mobil ya, kecuali pesawat terbang, saudara ya, karena itu dikendalikan. Bayangkan saudara, kalau hanya perkara kecil aja kita sudah minta pembelaan yang luar biasa. Kristus 6 jam digantung dan tidak berkata apapun untuk menyatakan bahwa dirinya benar. Dia hanya mentaati apa yang Bapaknya mau untuk ia lakukan. Kita masuk dalam 7 perkataan. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23:34. Ya Bapa, ampunilah mereka. Coba kalau bisa ditayangkan kita baca bersama-sama ya. Lukas 23 ayat 34. Ini perkataan pertama Kristus di kayu salib. Baru pertama aja dia udah ngomong begini ya. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Udah gitu mereka buang undi untuk membagi pakaiannya. Dalam Roma 5 ayat 8 saudara, ada ayat yang berkata begini, dan Roma ini penuh dengan doktrin saudara ya. Jadi di Roma 5 ayat 8 disebutkan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya dulu nggak memahami kondisi ini ya. Kita pun tidak memahami kondisi ini, makanya beberapa dari kita merasa itu suatu yang mustahil untuk seorang Tuhan yang Maha Suci melakukan itu kepada kita. Di tengah-tengah keberdosaan dikatakan bahwa Dia itu mengasihi kita. Banyak orang waktu jatuh dalam dosa, dia bilang begini, saya nggak layak, jadi saya nggak mau datang ke gereja dulu, tunggu sampai saya layak. Itu namanya bunuh diri, saudara. Nanti dulu, jangan dulu pelayanan, saya nggak layak, saya masih suka berbohong. Kalau saudara mengira bahwa hal-hal tersebut akan menyukakan hati Tuhan, itu salah besar. Itu adalah keraguan-raguan dengan statement yang Tuhan berikan. Dia akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu Yesus berkata dalam Lukas 23:34 tadi, waktu dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sadarkah saudara bahwa perkataan Kristus yang pertama kali itu ditujukan untuk orang-orang yang memaku tangan dan kakinya, untuk orang-orang yang menghajar dia, yang mencambuk dia, untuk orang-orang yang meludahi dia, untuk orang-orang yang memahkotai kepalanya dengan mahkota duri.
Sadarkah bahwa dia berdiri saat itu menunjukkan bahwa dia benar-benar serius mengasihi orang yang justru menyakiti dia. Di tengah keberdosaan kita, Allah menjanjikan peristiwa yang luar biasa lewat salib. Dari ucapan dia yang pertama, ampunilah, karena mereka nggak tahu. Jadi ini menjamin hidup kita, saudara. Harusnya pernyataan pertama membuat saudara bisa rest, tenang, melihat cara Tuhan mengasihi kita. Nggak lagi condemnation. Tapi manusia sayangnya, dia mudah sekali untuk apa? Mencari-cari mengorek-ngorek kesalahan, apalagi masa lalu orang. Makanya orang paling takut sekali kalau masuk ke gereja, takutnya jangan-jangan dia bisa baca. Wah, semalam gue ngapain? Tadi gue ngapain? Nanti gue mau niat apa? Tenang aja saudara, yang menilai juga orang berdosa. Jadi sama-sama pendosa. DNA kita itu DNA pendosa. Natur kita natur dosa, saudara. Bukan karena kamu mencuri baru dibilang berdosa. Nggak ngapa-ngapain aja natur dosa, saudara. Untuk itulah Kristus mati. Kalau nggak ada seperti itu, ngapain dia mati? Dan dia berkata, ampunilah. Yesus datang untuk mengampuni dosa. Bahkan dosa yang menyalib, orang yang menyalibkannya. Saya dan saudara itu masuk dalam golongan orang-orang yang menyalibkan Tuhan. Tapi dalam keadaan seperti itu pun, dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Wow. Yang kedua, aku berkata kepadamu, dalam Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini perkataan Yesus kepada si penjahat yang ada di sebelah kiri dan kanan dia. Tetapi ada satu orang yang berhenti mencemooh sambil bilang begini, kalau kami disalib, itu karena kami layak menanggung salib. Tapi kamu nggak seharusnya disalib. Lalu bilang, ingatlah aku Tuhan di Firdaus. Dan Yesus menjawab, merespon. Dia bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dalam kemanusiaan dia, 100% manusia waktu disalib. Tidak mungkin rasanya seorang manusia dalam keadaan terhina, sudah diolok-olok, udah setengah mati, udah, bahkan dikatakan gini, kalau kamu anak Allah kok lo gak bisa bebasin diri lo? Dalam kecaman bahkan hinaan yang luar biasa disampaikan ke hadapan publik yang menyaksikan kematian Kristus di kayu salib. Yesus tidak pernah berpikir untuk kesenangannya sendiri. Tetapi dia berkata apa? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Orang ini sepanjang hidupnya sampai disalib itu pendosa tulen, saudara. Betul gak? Tapi detik-detik terakhir dia menerima janji Tuhan untuk dapat bersama-sama dengan Kristus di Firdaus. Artinya apa? Artinya kabar baik adalah keselamatan tidak berdasarkan perbuatan. Tadi ada lagunya. Bukan karena hebatnya kita, bukan berapa banyak kita berkorban, seolah-olah menyatakan kasih kita padahal ada maunya. Bukan transaksional, saudara. Injil kabar baik itu menceritakan dan mengingatkan kita bahwa keselamatan tidak berdasarkan perbuatan, tapi iman kepada Kristus. Penjahat disalib hanya punya iman sekian detik, saudara. Dan itu cukup, itulah kuasa salib Kristus. Makanya Paulus bilang, Christ is enough. Kristus cukup, mengapa? Karena kalaupun satu detik perjalanan imanmu kepada Tuhan dan menaruh percayamu, hal-hal yang kamu lakukan, kejahatan apapun, dia memilih sejak awal, dia melanjutkan sampai akhir. Itulah Kristus yang luar biasa. Banyak orang bersusah payah, saudara, untuk mencari muka kepada Tuhan. Paling hebat terlihat di gereja. Tapi yang paling Tuhan rindukan, dalam keseharian hidupmu, siapa yang mendriven atau yang mengendalikan hidupmu itu penting. Banyak dari kita mengontrol diri kita sendiri. Kita jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita berkata, pertolonganmu cukup Tuhan, aku percaya kepadamu. Tetapi kekhawatiran kita menghambat apa yang sudah Tuhan rancangkan sejak awal dalam hidup kita. Kita berkata, engkau hebat, engkau besar. Tetapi kenyataannya, ketakutan lebih mengendalikan kita. Bahkan diri kita membiarkan sesuatu terjadi atas apa yang kita mau. Tuhan hanya sarana untuk mencapai apa yang kita mau. Dan itu menyedihkan. Hari ini mari dengan kuasa
perkataan Kristus yang kedua. Saudara tahu bahwa perbuatanmu nggak bisa mengubah cintanya Tuhan atau menambah hal-hal apapun. Dia udah menyertai, memilih sejak awal. Maka dia akan melanjutkan pekerjaannya sampai akhir. Bukan karena kebaikanku. Tahu lagu lama itu ya? Yang tahu, saya tahu umurnya berapa. Bukan karena fasih lidahku. Kalian nggak tahu kan? Ini lagu baru buat kalian. Iya. Saya nggak mau nyanyi lagu ini, tenang aja. Tapi ada kata-katanya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Kalau bisa memuji menyembah Tuhan, kalau bisa melayani, kalau bisa melangkah, kalau bisa mengangkat tangan, itu karena anugerah. Gak sedikit pun karena jerih lelah kebaikan kita. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, itu karena kita memiliki rasa syukur yang lebih besar tentang apa yang Tuhan perbuat dan juga penyertaan yang nyata dalam hidup kita. Dulu saya berpikir gini, kalau saya jadi worship leader, kalau saya khotbah, kalau saya aktif pelayanan, jadwal saya banyak, itu kayaknya keren banget. Kalau saya tiba-tiba dipanggil Tuhan, kayaknya keren banget. Ya, meninggalnya bukan di diskotik, meninggalnya bukan lagi ngerampok, meninggalnya bukan dalam keadaan maksiat. Itu pikiran-pikiran manusia. Tapi kita berpikir, keren banget. Di atas mimbar loh. Padahal orang-orang yang di atas mimbar, ini saya ya, bukan kalian, tenang aja. Ya, ini saya. Orang-orang di atas mimbar itu adalah orang-orang yang rentan sekali untuk jatuh di dalam kesombongan. Kita berpikir kita udah paling keren banget dengan jadwal pelayanan yang banyak. Tuhan gak ngukur itu, saudara. Dia gak minta itu. Bahkan ada ayat kalau kita pengen berkata apa, nyahlah engkau pembuat kejahatan. Aku bernubuat loh demi namamu. Aku mengadakan banyak hal mujizat demi namamu, tapi aku gak mengenal engkau. Tuhan gak deal dengan kegiatan-kegiatan itu. Yang Tuhan deal seberapa besar hatimu diubahkan dan memampukan Roh Kudus berkarya 100% di dalam kehidupan kita. Itu namanya kendali Tuhan ada pada kita. Saudara, manusia, duit, apapun berhala-berhala yang ada tidak mampu mengendalikan manusia dan ujungnya adalah damai sejahtera. Nggak ada. Ujung-ujungnya pasti ribut. Keluarga kandung, saudara kandung aja bisa ribut-ribut soal warisan. Padahal kalau logika berkata soal warisan, ini intermezzo, saudara. Tanah yang diwaris nggak boleh dijual. Kenapa? Kan itu tanah waris. Harusnya diwarisin lagi. Harusnya diwarisin lagi. Harusnya diwarisin lagi. Orang tua belum mati, udah suruh jual. Udah gitu perang, saudara. Masih kecil sih main kelereng bareng. I love you, you love me. We are happy family, saudara. Gitu kan. Tapi setelah ada harta, nggak bisa. Apalagi anak pertama, wah bagian gue lebih gede. Anak kedua, anak ketiga, apalagi anak laki-laki. Apalagi dengan suku tertentu, pegang marga. Melanjutkan marga, melanjutkan sesuatu, saudara. Itu kesia-siaan. Makanya ujung-ujungnya pengendalian manusia, kontrolnya manusia hanya ujungnya kebinasaan. Udah pasti itu. Gak pernah saya lihat ada kontrol manusia yang ujungnya damai sejahtera dan kekekalan. Gak ada. Beritahu ke saya kalau ada. Tetapi kendalinya Tuhan, cara dia kendalikan kita, tidak akan pernah menimbulkan kehancuran. Makanya bersyukur kalau dijagain. Bersyukur kalau diomelin. Bersyukur kalau diingetin. Bersyukur kalau dibilang, jangan dulu deh, tenang dulu deh. Bersyukur, saudara. Itu pengendalian yang Tuhan berikan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat keluarga, lewat orang tua, lewat anakmu bahkan. Banyak orang tua bilang gini ke anak, tahu apa loh. Kadang anak juga memberikan kita satu pengajaran yang luar biasa untuk memproteksi kehidupan kita. Dan Tuhan juga deal dengan itu. Jangan langsung pinjol, saudara. Karena pengendalian kita sebagai manusia ujung-ujungnya pinjol. Serius deh. Yang ada pinjol di sini nggak apa-apa, tenang aja ya. Tanggung jawab aja, kerja aja lebih keras ya untuk bayar. Tapi itu mengganggu. Kenapa? Karena kita kendalikan diri kita. Dan Kristus yang luar biasa itu, dia tahu. Dia bukan yang nggak tahu, dia maha tahu.
Satu hari kelak ini pasti putus asa nih. Dia pasti utang kiri, utang kanan, pinjam sana, pinjam sini. Berakibat, makanya dunia tahu. Dunia kasih semua apa yang kita perlukan seolah-olah. Betul? Pinjaman gampang, ya bayarnya susah. Pinjamnya gampang, bunganya kecil. Wah keren banget, ujung-ujungnya, wah bisa dalam 1 menit cair. Itu apa sih bedanya dengan waktu kita Tuhan, tolong mau bayar utang, mau bayar sekolah anak, mau beli ini, tolong Tuhan. Gak ada apa-apa. Lebih sakti pinjol daripada Yesus loh. Karena pinjol 1 menit cair. Tapi ujungnya, adik saya pernah terlibat itu. Pinjaman cuma 5 juta karena diem-diem sama suaminya. Berujung 40 juta harus dibayar. Udah hampir begini, kenapa stres? Karena dia gak bilang sama suaminya. Dia takut. Di jalanan dia kayak orang gila begini. Saya untung diberitahu karena saya tahu dia stres, dia tinggal di kota lain. Saya telepon adik saya yang lain, saudara. Tolongin dia, ada di sekitar gini. Adik saya jemput. Adik saya ambil kendaraan, dia nyetir mobil dalam keadaan hamil besar. Karena tinggal dia yang ada di Bandung. Ketemu, udah kayak orang bengong, kalau tiba-tiba ditabrak, diculik, diapain sama orang, nggak tahu, dibawa. Dia video call saya, adik saya bilang, udah ketemu Kak. Terus dia bilang, takut pulang. Nanti apa, suami aku bilang apa, nanti kalau dicerai gimana, takut. Saya bilang sama dia, mau apapun reaksi suamimu, kebenaran harus diungkap, jujur aja deh. Kalau ada apa-apa, sampai kamu diusir sekalipun, kamu punya kita, Dek. Kalau sampai ketakutan kamu ingat, Tuhan tuh gak pernah tinggalin kamu sendirian. Singkat cerita dia pulang, dia ngomong, suaminya marah besar, tapi suami bilang gini, kamu bagian saya, mari kita selesaikan bersama-sama. Walaupun setelah itu uang bulanannya dipotong. Tapi problem solved. Kebenaran memerdekakan adik saya dan keluarganya, rumah tangganya. Dipulihkan. Nangis, depresi, lama. Cuman perkara apa? Karena perkara pengen beli sesuatu, tapi duit gak cukup. Kalau gak cukup, ya jangan beli. Lihatin aja. Foto aja. Ya, foto aja. Nikmati sampai di rumah. Oh, keren nih kalau gue pakai ini. Kalau pengen baju yang itu, ke kamar pas aja, saudara. Ya, cobain aja. Foto aja. Udah keren, udah bebas perkara, gak ada utang. Foto kan yang penting. Yesus tahu. Makanya 1 detik pun kalau kita mau bertobat, dia terima dengan luar biasa. Bukan karena perbuatanmu, tetapi karena memang dia yang memilih kamu. Itu gilanya Tuhan yang kita sembah. Namanya Yesus. Jadi jangan ada instan-instan hidup lagi, saudara. Datang kepada Yesus, si penjahat aja memperoleh kasih karunia. Apalagi kita yang sudah mengenal dan melakukan banyak hal bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, ibu, inilah anakmu. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Dan ada kata yang jarang sekali diungkapkan, yaitu apa? Inilah ibumu. Yesus ngomong sama siapa sih? Sama ibunya dan Yohanes muridnya. Yang mendampingi Yesus saat Yesus di kayu salib. Dia bilang, ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu. Waktu dia bilang kepada Maria, ini anakmu. Saya berpikir ya, dia ingin menyatakan ada satu relasi yang luar biasa. Tetapi, waktu dia bilang gini, dia gak ngomong, tapi dia bilang, inilah ibumu. Dia bilang ke Yohanes. Lucunya Yesus tidak menyerahkan ibunya untuk dijaga oleh adik-adiknya yang lain. Kita tahu kalau sejarah Yesus ada adik-adik yang dilahirkan setelah itu. Dia nggak menyerahkan kepada keluarganya. Yohanes bukan keluarga langsung, saudara. Yohanes murid Kristus, dititipkan. Apa sih sebetulnya yang ia ingin maknai? Kristus yang pertama ingin membuat kita menyadari bahwa kita semua adalah keluarga di dalam iman. Banyak di sini mungkin yang mengalami apa? Nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak kenal ibu kandung, nggak tahu bapak kandungnya, mungkin diambil, diadopsi, mungkin dari jalanan, dipungut, apalah istilahnya, ada anak tiri lah, ibu tiri lah, bapak tiri lah, whatever itu semuanya, saudara. Perkataan Kristus menghiburkan kita semua bahwa apa? Dia menjamin
kehidupan kita. Saat ia mati pun dia bilang apa? Kamu tidak sendirian lagi loh ibu. Kamu gak sendirian lagi loh Yohanes. Kamu punya ibu, kamu punya anak. Kristus membalikan fakta bahwa tidak ada yang disebut keluarga luar. Semua sama karena memperoleh darah yang sama di dalam darah Kristus. Yang jauh jadi dekat, itu firman Tuhan katakan. Siapa orang yang merasa dibuang saat ini? Gak tahu keadaannya, bahkan ngotot sampai Tuhan, pokoknya saya belum mau mati dipanggil Tuhan. Saya gak mau melayani kalau saya belum tahu siapa keluarga saya. Saudara, ini keluargamu. Gak usah minta-minta lagi cari, mana bapakku? Dia gak tanggung jawab, biarin aja. Dia punya deal sendiri, tanggung jawabnya sama Tuhan. Tapi ini keluargamu. Makanya kenapa ada komunitas-komunitas seperti ini. Memang keluarga gak ada yang sempurna. Bahkan di dalam gereja pun masih banyak yang suka bergosip. Tapi percayalah, baik buruknya kita, ini keluarga kita, saudara. Yang harus kita jaga, yang harus kita angkat, yang harus kita lindungi. Bukan diomongin di luar. Saudara paham? Dalam sebuah keluarga, maka yang terpenting adalah dapat menjaga satu sama lain. Dan itu Yesus nyatakan di kayu salib. Di dalam penderitaannya, dia bilang, ibu inilah anakmu dan inilah ibumu. Ada komunitas baru yang ingin Injil nyatakan saat dia mati. Makanya bahagia saudara. Kalau saudara nggak sendirian, ada teman-teman, ada rekan-rekan, ada keluarga di tempat ini. Ada lagu lama main di, coba C. Ini lagu ini pasti yang kalian nggak tahu nih, udah tahu nggak? Saya jadi curiga kalau saya mau nyanyi ya. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sekali lagi, darahmu Yesus. Jemaat nyanyikan. Darahmu, amin, sucikan aku, bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Kalau nonton film The Passion of the Christ, waktu Yesus disalib dan ibunya menatap dia, lalu dia di flashback tentang masa-masa Yesus waktu masih kecil. Ya, ibunya melihat dia kan jatuh di waktu panggul salib, ibunya menangis. Diingat lagi flashback waktu dia mungkin belajar berjalan lalu jatuh. Yaitu ada cerita-cerita yang dikemas supaya lebih sedikit mendramatisir cerita misalnya. Apapun itu, tapi ada satu perkataan Yesus bilang apa? Ini aku perbuat supaya segala sesuatu menjadi baru. Jadi dia udah tahu bahwa kematiannya itu menjadi baru. Benih harus mati dulu baru bisa tumbuh, saudara. Wah, luar biasa. Dan dia menjadikan kita yang tadinya jauh jadi dekat. Saudara nggak perlu cari gereja A, B, C. Percayalah, isinya orang-orang berdosa, di tengah-tengah dunia berdosa, berharap apa dari hal itu? Tapi nikmati, itu jadi persekutuan yang indah. Syukuri, rayakan kiri kananmu, depan belakang. Pertobatan kecil rayakan bersama-sama. Hal-hal yang kecil, kesaksian orang gak perlu fasih lidah untuk kelihatan hebat. Gak perlu mendramatisir caramu berdoa. Ucapan syukurmu itu sudah cukup membuat kamu terjalin satu dengan yang lain. Ini keluarga yang luar biasa, saudara. Saudara senang. Karena gak semua orang dapat berkumpul, bisa menangis bersama, menyanyi bersama-sama, bahkan berseru hal yang sama tentang hebatnya Tuhan yang kita sembah. Di gereja, satu-satunya tempat yang tidak bisa ditutup atau dikendalikan oleh hal apapun. Itu namanya gereja, persekutuan. Yesus mengubah relasi. Bahkan katanya ada satu cerita, walaupun tidak di dalam Alkitab, ada penafsir yang berkata, sampai akhir hayat mereka saling menemani. Sampai Yohanes juga mati dan juga diasingkan, saudara. Tapi dalam keadaannya dia masih bersama dengan Maria. Dia selalu terus mengiring. Seperti yang memang Yesus sudah lakukan
atau minta saat dia di kayu salib. 4. Eli Eli lama sabaktani. Ini adalah kutipan saudara dari Mazmur 22 ayat 1. Daud bilang begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur 22 ayat 1. Ini juga disebut sebagai Mazmur Mesianik saudara. Karena apa? Karena nubuatan dari perjanjian lama itu seperti menceritakan keadaan perjanjian baru yang belum digenapi. Sudah ada ayat ini saudara. Dan suatu gambaran penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Ini yang paling gak mengenakan. Mengapa? Karena Yesus menanggung keterpisahan dari Allah agar kita tidak perlu mengalaminya. Dia bilang, pertama dia kan selalu bilang Bapa. Kali ini dia sebutnya apa? Allahku. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat batasan. Mengapa engkau meninggalkan aku? Di gereja kami bikin lagu baru, saudara, akan dirilis tanggal 25 April nanti. Salah satu lagunya ada tentang Eloi, Eloi, lama sabaktani, ada tentang itu. Dia cuman itu aja diulang-ulang sama bahasa Ibrani dan bahasa Inggris. Ya. Cuman diulang-ulang tapi bikin ya ampun ya juga ya. Dan ini satu-satunya pernyataan yang menyatakan di atas kayu salib, ya akulah Mesias. Makanya ada istilah Mazmur Mesianik. Karena di zaman itu, mengapa Yesus disalib? Saudara tahu sejarahnya juga. Yesus ngaku-ngaku. Ya dianggap kan, oh kamu raja, kamu Mesias, kamu ini, kamu itu. Tapi Kristus tidak pernah berkata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang Bapaknya ingin dia katakan. Karena bukan perkataan yang penting, tapi apa yang dia mau lakukan, mati di kayu salib. Itu cara dia mencintai saudara dan saya. Keterpisahan gak enak saudara. Saya pernah terpisah dari anak saya sekian hari karena dia harus cuci darah. Ponakan saya harus terpisah dari ibunya karena air ketuban sudah pecah dari hari Rabu, lahir hari Sabtu. Jadi itu mengerikan, masuk di NICU. Jadi NICU, udah masuk, gak bisa ketemu, semua alat dipasang. Saya yang pertama kali ketemu ponakan saya. Udah mau mati beberapa kali saudara karena lemah kondisinya. Adik saya udah gemeteran, kenapa? Belum lihat loh, tapi udah jatuh hati. Belum tahu ke depannya bakal jadi apa. Tapi jatuh cinta dan merasa aduh ini keterpisahan gak enak. Apalagi ibu-ibu yang baru melahirkan pasti air susunya sudah siap untuk menyusui. Tetapi keadaannya apa? Nggak bisa, masih terpisah. Itu nggak enak banget saudara. Waktu anak saya sekolah di Cina, cuman setahun doang, saya nangis hampir tiap hari. Udah kayak dia mati. Kalau dia meninggal mungkin beda cerita, tapi ini lucu gitu saudara. Kok bisa saya tangisin? Padahal itu kan, ya dia kan sekolah. Ada rasa kehilangan tiap kali mau ke gereja, lihat mimbar, udah ada dia, biasa dia nyanyi sama saya gitu saudara. Nggak enak banget keterpisahan. Kalau saudara berpisah dengan orang-orang yang saudara kasihi, itu pasti gak enak banget rasanya. Dan itu menyiksa kita sekali. Makanya banyak lagu-lagu cinta tentang lagu-lagu rindu. Dan itu laku pasti. Tapi keterpisahan dia dengan Bapa, ini bukan keterpisahan kita dengan manusia lain. Ini seperti sesuatu yang membuang dia jauh. Tetapi ini dia lakukan supaya kita yang tadinya jauh karena dosa, karena pemberontakan kita, menjadi kembali punya relasi dengan Bapa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya nggak lama-lama di bagian ini karena ini sudah saudara sangat dengar setiap kali Jumat Agung. Saya akan bahas yang ini, poin yang kelima, perkataan Yesus yang kelima, aku haus. Saudara, aku haus di sini tuh, dia memang benar-benar secara manusia 100%-nya, dia haus. Abis dipukulin di segala macam, itu pasti capek, haus, udah mau mati, setengah mati. Cairan tubuhnya keluar banyak, haus. Dia bilang aku haus. Secara kenyataan manusianya, Yesus sungguh-sungguh mengalami seperti yang manusia alami. Kelaparan, kehausan, kelelahan, ketelanjangan, dan penderitaan fisik yang lain. Makanya dia berseru, aku haus.
itu menunjukkan suatu kodrat ilahi dan manusiawinya dia. Dia nggak pura-pura menderita. Tapi ada hal yang luar biasa. Waktu apa? Waktu pengawalnya mencucukkan anggur asam, yaitu kan kayak spons, batu karang itu kan kayak menyerap spons, lalu dikasih. Dia di ayat di Matius 27 ayat 34, lalu mereka memberinya anggur bercampur empedu. Tetapi setelah ia mencobanya, ia tidak mau meminumnya. Saudara, pertanyaannya adalah begini, kok ada anggur asam di Golgota? Ternyata anggur asam itu memang dipersiapkan untuk orang-orang yang disalib supaya mereka mengalami bius. Jadi kesakitannya nggak terlalu terasa sakit. Ya, jadi ada mengurangi rasa sakit. Jadi kayak fly. Anggur bikin fly sedikit supaya dia kayak anti sakit. Kayak painkiller. Supaya apa? Supaya yang disalib itu bukan cuma Yesus. Sebelumnya ini memang bentuk hukuman kan. Ya, orang mungkin di listrik, di apa, ini disalib. Jadi si anggur asam itu adalah cara memanusiawikan cara kematian supaya sedikit fly dan nggak terlalu terasa lah sakit yang dipaku itu. Yesus bisa nggak ambil itu, saudara? Bisa loh. Tapi berita baiknya dia nggak ambil. Dia tetap mau digantung. Dia tetap mau menderita, dia cicipi karena orang kasih. Tapi setelah itu dia tolak. Karena kalau dia terima, ceritanya beda, saudara. Kita nggak rayakan hari ini. Dia hindari bahkan pertolongan apapun, di depan mata apapun, kesempatan saat dikatakan, kok kamu anak Allah nggak bisa lepaskan diri, dia tidak lepaskan diri, dia nggak panas untuk keluarkan kuasanya. Waktu dikasih air untuk penawar painkillernya, dia juga nggak minum. Oh ya bagus, bener juga nih, bisa aja gue pura-pura, tapi yang penting gue fly. Itu sih kita, saudara. Dia nggak lakukan itu, dia bisa lakukan itu, tapi dia tetap memilih untuk disalib. Dia memilih disalib, itu pilihan. Kenapa? Karena saking cintanya dia sama saudara dan saya. Seluruh karya penebusan dia lakukan dengan cara yang luar biasa. Dia nggak mau ada yang intervensi selain bapaknya sendiri. Bahkan keterpisahannya dia dengan Bapa. Dia nggak bilang gini, kok lu tega sama gue? Kok kamu biarkan aku? Tapi dia bilang apa? Ya udah, seruannya itu tiba-tiba seperti apa, ada pemisahan yang besar. Sampai dia bilang, aku haus. Dia nggak ambil cuka asam. Dia nggak bela keadaannya. Tapi dia mau menikmati cara dia mencintai saya dan saudara. Dan itu luar biasa. Kalau saudara mengira bahwa kita sudah demikian melakukan cinta kita kepada Tuhan dengan semua kegiatan yang kita lakukan, ini belum sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Waktu dia bilang aku haus, dia bisa memilih untuk mundur, pura-pura sakit aja, kan udah lumayan. Dia memberikan intervensi manusia ke dalam dirinya, tetapi kedaulatan penuh yang membuat dia berkata, tidak akan pernah aku lakukan sampai dia menyerahkan nyawanya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Dia gak mundur untuk saya dan saudara. Dia gak pernah mundur untuk tidak menyelesaikan apa yang Bapaknya mau.
Sampai dia berkata, sudah selesai. Ini adalah pernyataan bahwa seluruh karya penebusan sudah lengkap. Kita nggak perlu menambah apapun. Keselamatan adalah karya Allah. Skenario Allah dari awal sampai akhir. Makanya di bridge lagu ini, hidup yang kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Itu sesuatu apa? Suatu ungkapan yang gak pernah bisa ada ujung dan habisnya. Karena hidup yang dia berikan itu membuat kehidupan yang baru. Bahkan waktu tombak menghujam lambungnya, darah keluar, air keluar, kematiannya justru memberikan kehidupan. Darah lambang kehidupan, dan dia nyatakan itu di kayu salib. Itu cukup buat saya dan saudara. Kalaupun ada manusia yang mau mati buat manusia yang lain, gak cukup saudara. Kenapa? Karena berdosa. Tapi dia yang tidak berdosa, dia mampu menyelesaikan karya salib. Apa yang Bapaknya mau untuk saya dan saudara. Makanya dia bilang, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Dan yang ketujuh dia bilang apa? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Dalam kutipan Yohanes 10, 17, 18. Karena Bapa mengasihi aku, oleh sebab itu aku menyerahkan nyawaku, supaya aku menerimanya kembali. Jangan salah, Yesus tidak pernah dibikin mati. No, dia menyerahkan nyawanya. Beda saudara. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Yohanes 10, 17 sampai 18. Tetapi aku yang menyerahkannya daripadaku sendiri. Aku berkuasa menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kupunyai dari Bapakku. Wow, luar biasa. Dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau orang berpikir, oh dia mati, dia bukan. Enggak, dia menyerahkan nyawanya karena ketaatannya di kayu salib. Dia menyerahkannya. Yesus harus mati untuk mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Kita akan rayakan pada hari Minggu. Ada sebuah perayaan yang luar biasa. Saya bersyukur di tempat ini, kita nggak dirundung duka, saudara. Karena ini adalah peringatan seseorang yang luar biasa mencintai kita dengan kematian dan kebangkitannya. Yesus tidak hanya menderita untuk kita, dia menderita bersama kita. Tidak ada agama lain yang mengatakan bahwa Allah punya luka. Injil Kristen adalah bahwa aku begitu rusak sehingga Yesus harus mati untukku. Namun aku begitu dikasihi dan dihargai sehingga Yesus rela mati untukku. Salib itu lambang apa? Keadilannya Tuhan. Kalau saudara bilang adil, menuntut keadilan Tuhan, artinya apa? Semua harus mati. Karena semuanya berdosa. Salib itu lambang keadilan Tuhan, tetapi sekaligus lambang cinta Tuhan yang tidak terbatas. Karena kalau saudara yang mati, dia jauh lebih ingin mengambil hal itu, sehingga dialah yang memberikan diri untuk menjadi korban. Saudara harus tahu bahwa salib bukan biasa-biasa aja. Saudara jangan sembarangan melihat salib sebagai, oke, terus kayak tengking-tengking. Bukan seperti itu saudara. Bukan setan musuh kita. Segala sesuatu sudah diselesaikan di kayu salib. Nggak bicara lagi soal kapan jadi kaya, kapan jadi kaya. Harta yang sesungguhnya sudah dia sediakan waktu saudara ditebus. Dan harganya sangat amat mahal. Nggak ada satupun harta di dunia ini yang bisa menandingi kematian Kristus untuk menebus dosa saya dan saudara. Salib bukan hanya tanda kasih, tapi juga penggantian. Yesus menanggung apa yang seharusnya kita terima, agar kita bisa menerima apa yang seharusnya dia terima. Perkataan adopsi ada saat Yesus disalib, dan kitalah manusia-manusia yang diadopsi menjadi anak-anak Allah. Saya minta F, kita renungkan setiap perkataan Kristus agar menjadi kekuatan kita mengalami kehidupan kita di depan. Enggak semakin mudah saudara, tetapi Yesus mati bukan untuk kita aja, tapi bersama-sama juga dengan kita. Kita dimatikan. Makanya kalau saudara
masuk dalam komunitas seperti ini, saudara mengenal yang namanya perjamuan kudus yang akan kita lakukan setelah ini. Saudara kenal namanya baptisan, ditenggelamkan tapi juga dibangkitkan. Ada di sini Pak Pendeta yang ditenggelamkan terus nggak diangkat lagi waktu dibaptis? Nggak ada. Dosanya 10 tahun, 10 menit. Dosanya 2 tahun, 2 menit, nggak ada, saudara. Tetapi itu lambang cara Dia mencintai kita. Ada kisah yang luar biasa. Gak cuma mati, Dia bangkit. Kalau Dia mati dan mati terus, Dia cuma legenda, isapan jempol. Banyak filsuf-filsuf hebat yang mati, udah gitu gak bangkit lagi. Ada pengikutnya? Ada. Tetapi gak bisa membuat pendampingan sampai akhir. Tapi Kristus dengan salibnya membuat pendampingan kepada saya dan saudara. Dan kita tidak ditinggalkan sendirian. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir, memulihkan.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu menikmati terus perjamuan kudus-Mu Tuhan. Di setiap kami di tempat ini akan mengalami hal-hal yang baru bersama dengan-Mu. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami. Terima kasih. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Yesus ke Golgota untuk tebus dosa. Saudara, mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan pujian ini pada satu bukit yang jauh dari sini. Lihat salib, dan dari kayu salib itu mengalir darahnya. Pada satu bukit jauh dari sini. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya. Ku jatuh pada kakinya. Sama ku dapat
salib, pengorbanan besar, kasih Allah yang terbesar dengan tubuh dan darahnya. Ini saudara, Tuhan Yesus berpesan, setiap kali kamu melakukannya, kamu memperingati sampai Ia datang. Karena itu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, perkataan Tuhan Yesus di kayu salib membawa pembaruan, kebangkitan bagi kami untuk mengiring Yesus selamanya. Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Berkat sepenuhnya turun di atas roti dan anggur. Amin. Jemaat Masa Raya Pasca Jumat Agung, ambil dengan iman. Kita datang pada salib, pada pengampunan dosa lewat darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melakukan perjamuan kudus ini. Amin. Saudara, perjamuan kudus dilakukan Tuhan Yesus dan bahkan Dia memesan setiap kali kamu melakukannya, kamu memperingati sampai Ia datang. Karena itu dengan iman kita akan terima. Kita sudah melihat tadi darah yang mengalir sejak dari Taman Getsemani. Keringatnya mengalir menjadi darah. Dipakaikan mahkota duri, darahnya mengalir. Dicambuk aturan Yahudi 39, karena itu dianggap 40. Tapi tentara Romawi tidak kenal itu. Bahkan dibela sampai titik darah penghabisan, tangan, kaki dipaku, dan terakhir adalah lambung. Itu titik darah penghabisan. Karena itu dengan iman kita terima, setiap kali kita melakukannya, kita memperingati sampai Dia datang menggenapi firman-Nya. Angkat tinggi roti di tangan kanan saudara. Dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah kita mengucap syukur atas tubuh Kristus? Amin. Dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat tinggi cawan. Dengar firman Tuhan. Ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Setiap kali kamu melakukannya, kamu memperingati sampai kedatanganku. Bukan cawan anggur yang di atasnya kita mengucap syukur,
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat kasih-Mu, Kau menderita dan darah-Mu. Firman Tuhan mengatakan karena untuk pengampunan dosa kami telah dibebaskan dan diselamatkan lewat kematian Kristus yang kami peringati hari ini. Kami percaya Tuhan, ke depan kami percaya Tuhan menyertai kami karena adalah firman. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kiranya itu menjadi peringatan bagi kami semua sampai Tuhan datang menggenapi firman-Mu. Terima kasih kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar dan persekutuan dalam perjamuan kudus yang dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi bagian kehidupan kami. Ini ucapan syukur kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Rehan pelayanannya hari ini. Kami semua diberkati di saat kami mempersiapkan untuk persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari silakan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada saat ini ya Bapa kami boleh merayakan, merenungkan, meresapi ya Bapa kematian-Mu yang telah menebus kami ya Tuhan. Dengan penuh ya Bapa. Kami boleh beroleh keselamatan, kami boleh beroleh hidup yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sekarang ya Tuhan kami mau membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau yang boleh memberkati ya Bapa, agar persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk memberkati gereja-Mu, memberkati jemaat-Mu, memberkati bahkan lingkungan di sekitar kami ya Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Ingatnya.
untuk pengumuman seminggu ke depan ini. Jadi informasi tambahan untuk ibadah Paskah Minggu tanggal 20 April 2025 jam 8 dan jam 5 sore. Sabtu 19 April 2025 jam 6 ada doa fajar di gereja untuk seluruh pelayan Tuhan dan jemaat. Nanti doa penutup Bapak Agus Tambawijaya. Silakan. Kita akan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami memperingati penebusan-Mu di kayu salib ya Tuhan, yang telah menebus dosa kami, sesuatu hal yang tidak dapat kami lakukan sendiri, tapi Engkau telah menyelesaikannya. Biarlah dengan penebusan-Mu ya Tuhan, Engkau memperdamaikan kami kepada Bapa. Engkau memindahkan kami dari gelap kepada terang, dan Engkau memberikan kami jalan masuk untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah mengasihi kami, dan kami mau lebih mengasihi-Mu lagi dengan melakukan segala perintah dan ajaran-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyertai kami, sehingga menuntun kami untuk menjadi sempurna seperti Kristus yang adalah sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas ibadah ini yang telah Engkau kawal dari awal, pertengahan hingga akhir dapat sehingga berjalan dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Rea dan timnya, biarlah Engkau memberikan kesehatan, perlindungan dan segala rahmat-Mu, sehingga semua pelayanannya semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk
Pak Panca sebagai gembala sidang tempat ini beserta seluruh tim penggembalaan, majelis dan tim asap semuanya, seluruh pekerja di tempat ini, biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan dan juga segala keperluan yang dibutuhkan sehingga pelayanan ibadahmu dapat terlaksana dengan baik di tempat ini dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini maupun dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang mencukupkan segala kebutuhannya. Mungkin ada hal yang kekurangan Tuhan Yesus cukupkan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan Yesus sediakan, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang susah Tuhan Yesus hiburkan, sehingga segala kelengkapan yang kami butuhkan Tuhan Yesus senantiasa mencukupi. Juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini yang mungkin tidak dapat hadir karena segala kelemahan tubuh dan hambatan Tuhan, Pak Wardoyo, Ibu Tejo, Bu Yulianto dan lain-lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, biar Tuhan Yesus juga melawati, memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan sehingga tercipta damai sejahtera dan rasa syukur yang tak terhingga kepadamu ya Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan oleh karena Tuhan yang telah menuntun kami dan menebus kami, sehingga melalui penebusan-Mu Tuhan kami juga dapat berbuat baik pada sesama karena Tuhan yang telah menebus kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, biarlah semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu dan Kau mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya tercipta suatu kondisi yang aman, damai, dan sejahtera sehingga kami Tuhan merasa aman untuk bersyukur dan berdoa, bahkan untuk mengabarkan Injil kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami hendak pulang ke rumah masing-masing, biarlah Tuhan Yesus yang menyertai hingga kami sampai di tempat tujuan dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun, dan biarlah kami dapat melangkahkan hidup kami untuk selanjutnya bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami percaya. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, sidang ibadah Jumat Agung, Tuhan Yesus disalib karena kasih-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Kristus Yesus. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, Amin. memberkati keluargamu, Amin. memberkati dengan kesehatan prima, Amin. memberkati pekerjaan, karir, profesi, usaha, bisnis, apapun yang engkau kerjakan dan lakukan dengan sukses dan berhasil untung. Memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Kembalilah, jalani dan hadapi kehidupan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara. Di belakang ada perjamuan kasih. Selamat menikmati. Selamat hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.